Halo, selamat pagi teman-teman. Apa kabar pagi hari ini? Semoga teman-teman dan keluarga dalam kondisi sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun. Amin. Teman-teman, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pertandingan perebutan tiket terakhir Olimpiade Paris antara timnas U23 kita versus timnas U23 Guinea telah berakhir dengan kemenangan 1-0 timnas Guinea atas timnas kita. Namun pertandingan tersebut masih menyisakan banyak cerita dan kisah yang menarik untuk diperbincangkan. Salah satunya pagi ini saya akan mengangkat 8 keanehan dalam laga timnas Garuda U23 versus Guinea U23. Namun sebelum lanjut, seperti biasa mohon dukungan like dan subscribe dulu di channel ini teman-teman. Bagi yang belum subscribe, mohon dukungannya karena tanpa bantuan teman-teman, channel saya tidak mungkin akan berkembang. Oke, bila sudah, mari kita masuk ke keanehan yang pertama, teman-teman. Nomor 1 adalah stadion tidak layak untuk sebuah laga internasional. Jadi, ada 2 poin terkait dengan keanehan yang pertama ini. Jadi, poin yang pertama adalah kita mempertanyakan keseriusan panitia pelaksana. Kita tahu negara Prancis itu kan negara yang punya budaya sepak bola luar biasa juga, negaranya Mbappe kan. Siapa yang tidak kenal dengan PSG misalnya, klub ternama di Prancis kan. Jadi kalau kemudian Prancis atau panitia pelaksana di pertandingan kemarin itu menganggap pertandingan ini tidak penting, hanya playoff, kita patut mempertanyakan itu. Lalu yang kedua adalah apakah panitia pelaksana ini menganggap pertandingan ini tidak penting dan negara yang jadi peserta yaitu Indonesia dan Guinea ini juga tidak penting. Jadi selain pertandingannya yang tidak penting, negaranya juga tidak penting, negara peserta ya. Ini patut kita pertanyakan. Apakah Perancis tidak tahu kalau budaya sepak bola Indonesia itu luar biasa, fanatisme supporternya dan geliat sepak bola kita. Bahkan Perancis sebagai negara sepak bola yang cukup maju saat ini, itu supporternya kalah jumlahnya dan fanatismenya dari timnas Indonesia, teman-teman. Jadi kita mempertanyakan juga hal ini. Lalu keanehan yang kedua, stadion minim fasilitas pendukung seperti VAR yang sangat dibutuhkan dalam sepak bola modern. Ya, teman-teman. Berapa hari sebelum pertandingan kan sempat ramai juga isunya bahwa pertandingan ini akan menggunakan VAR. Bahkan yang nanti akan jadi wasit VAR adalah wasit kontroversi dari Thailand, Sivakorn Pudong. Nah, tapi ternyata di hari H kita melihat tidak ada VAR. Jadi kita mempertanyakan juga, masa negara maju seperti Perancis tidak menggunakan VAR di stadion, kendati pun itu stadion latihan. Ini kan sesuatu yang aneh menurut saya, teman-teman. Lalu keanehan yang ketiga adalah laga digelar dengan jumlah penonton yang terbatas. Ini sesuatu yang tidak lazim, ya. Kemarin teman-teman kalau kita lihat itu bangku penonton hanya di satu sisi, sedangkan 3 sisi lain tidak ada bangku penonton. Lalu jumlah penonton pun dibatasi. Jadi kemarin kita lihat, tempat duduknya sudah sedikit, terus masih banyak yang kosong lagi. Ini sesuatu yang sangat aneh ya. Lalu keanehan yang ke-8, laga sempat diisukan tertutup dan tanpa penonton sehingga menimbulkan pertanyaan, apakah ini pertandingan misterius? Jadi kemarin kan sempat berhembus isu tuh bahwa ini katanya alasan demi keamanan, jadi penontonnya nggak boleh datang ke stadion, lalu tertutup, pertandingannya tidak boleh ditonton oleh siapapun, kemudian tidak disiarkan juga. Jadi ini maksudnya apa? Kok demi keamanan tapi dia disiarkan saja tidak kan? Ini akhirnya di detik-detik terakhir RCTI akhirnya kan diumumkan sebagai pemenang lelang, lalu boleh menyiarkan pertandingannya. Jadi akhirnya kita bisa menonton juga kemarin kan. Kalau sampai tidak terjadi siaran langsung itu, ini keanehan yang luar biasa terjadi. Mungkin pertama kali dalam sejarah ya, saya tidak tahu apakah sudah terjadi sebelumnya. Jadi teman-teman mungkin bisa kasih pandangan juga ya. Lalu keanehan yang kelima, wasit dan seluruh asisten wasit itu dari negara yang punya kepentingan terhadap pertandingan tersebut. Nah ini aneh teman-teman. Jadi kemarin ada 3 wasit, yaitu wasit utamanya adalah Le Texier François, lalu
asisten wasit 1 Munir Cyril, dan asisten wasit 2 Rahmoni Mehdi. Tiga-tiganya orang Perancis. Dan ini yang sangat aneh, karena kita tahu teman-teman, kalau siapapun kemarin itu jadi pemenang, faktanya kan memang sudah Guinea kan yang jadi pemenang. Tapi kalaupun Indonesia atau Guinea jadi pemenang, itu akan berhadapan dengan tuan rumah Perancis di satu grup di Olimpiade nanti, bersama dengan Amerika dan Selandia Baru. Jadi sudah bisa prediksilah, ini pertandingan akal-akalan, sudah diatur supaya ya Guinea aja yang jadi pemenang, karena kan Perancis pasti sudah paham benar sepak bola Guinea. Bahkan Guinea kan negara jajahannya Perancis, jadi seluk-beluknya Guinea itu sudah diketahui. Bahkan bahasa resmi di Guinea adalah bahasa Perancis, itu teman-teman. Jadi sudah bisa dibayangkan kepentingan wasit terhadap pertandingan kemarin sudah bisa ditebak. Lalu keanehan yang ke-6 teman-teman, keputusan kontroversi wasit, 2 hukuman penalti yang salah. Wasit dan seluruh asisten wasit dalam satu sudut pandang yang sama. Apakah ini kolusi terencana untuk mengalahkan timnas Indonesia? Jadi pertanyaannya itu, apakah ini kolusi terencana untuk mengalahkan timnas Indonesia? Karena setelah pertandingan kemarin teman-teman, menurut info juga, bahkan di video sebelumnya saya sudah sampaikan juga, wasit itu datang bertemu dengan coach STY, lalu dia minta maaf, dia bilang I'm sorry my friend. Artinya apa teman-teman? Ya bisa diterjemahkan sendiri. Lalu poin yang ke-7, permintaan maaf wasit waktu laga usai, bukti kesalahan wasit, namun tidak dapat merubah hasil pertandingan. Jadi dengan dia minta maaf berarti benar, dia mengaku secara tidak langsung bahwa dia salah. Karena setelah itu kan dia lihat kembali putaran ulang pertandingannya, sehingga 2 penalti yang dia sudah bikin itu, yang dia putuskan bahwa terjadi penalti itu, kemudian baru jelas bahwa oh ternyata kesalahan pertama yang dibuat oleh Witan itu di luar kotak penalti. Lalu yang kedua yang dilakukan oleh Dewangga itu, dia menyapu bersih bola. Itu akhirnya wasitnya minta maaf ke coach STY, tetapi itu terlambat teman-teman, karena tidak bisa merubah lagi hasil pertandingan. Itu teman-teman, keanehan yang ke-7. Lalu keanehan yang ke-8 teman-teman, pertandingan ini aneh karena terjadi di negara yang punya budaya sepak bola seperti Perancis. Ini sesuatu yang aneh dan membingungkan, ya seperti yang saya katakan juga di awal. Kalau satu negara yang mungkin budayanya bukan budaya sepak bola seperti Perancis bikin kesalahan seperti itu, dimaklumi. Tapi ini Perancis loh, sepak bolanya sangat maju, pernah juara Piala Dunia lagi, coba. Bukan hanya sesuatu yang aneh, tapi memalukan. Bagi Perancis ini harusnya sesuatu yang memalukan, disaksikan langsung oleh Presiden FIFA loh. Itu luar biasa itu. Jadi teman-teman, itu 8 keanehan dalam laga timnas Garuda 23 versus Guinea kemarin dalam perebutan tiket terakhir Olimpiade Paris. Dan jika teman-teman punya catatan lagi tentang keanehan-keanehan yang mungkin saya belum lihat ya, tapi teman-teman lihat, nah itu boleh disampaikan di kolom komentar. Jadi sekali lagi teman-teman, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung channel saya. Sampai hari ini channel saya sudah berkembang ke arah yang lebih baik. Dan teman-teman, mungkin saya cukupkan sekian dulu video pada pagi hari ini. Selamat beristirahat dan selamat beraktivitas bersama keluarga. Dan selamat pagi.